Shalom teman-teman semuanya yang di rumah. Shalom. Semoga kita dalam keadaan sukacita ya. Kita tahu bahwa apa yang kita alami, apa yang kita lewati, kita bisa ada sampai sekarang merupakan karya Tuhan yang paling luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merenungkan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan naikkan pujian karya terbesar. Dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi teman-teman, dengan hati yang lebih tenang, hati yang lebih rileks. Yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terlebih lagi hari-hari yang boleh Kau berkati sehingga kami boleh melewatinya. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan kita boleh bersuka. Hanya di dalam Tuhan kita boleh memperoleh kesukaan, kita boleh memperoleh sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Kita akan menaikkan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Mari kita tepuk tangan.
yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita naikkan pujian ini lebih semangat, lebih sukacita teman-teman. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Harapanku. Percaya ku aman dalam-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Karyamu
sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Aku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Semu Eni. Shalom anak-anak kami yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Nah, ini karena masih suasana Imlek, jadi Semu ucapkan Kyonghi, Kyonghi bagi kalian semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini Semu menyampaikan firman Tuhan tentang how precious you are. Betapa berharganya engkau di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh mengasihi kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami dapat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Bapa, melalui firman-Mu kiranya mengingatkan kami betapa Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Engkau memberkati semua yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. How precious you are yang diambil melalui Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pesan Tuhan pada pagi hari ini kepada kalian semuanya apa? Bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Coba katakan sekarang di rumah masing-masing, saya berharga di mata Tuhan. Sudah? Sekarang kata saya ganti dengan namamu sendiri. Misalnya nih kalau semua namanya Eni ya. Eni berharga di mata Tuhan. Ayo sebutkan nama kalian dan katakan Eni berharga di mata Tuhan. Nah, nama kalian juga disebutkan. Oke? Iya. Bahwa pesan Tuhan pada hari ini bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Kita semua berharga di mata Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menyayangi kita, Tuhan menolong kita, Tuhan melindungi. Artinya apa? Dimanapun kita berada tuh ada Tuhan di situ. Mau kamu di rumah sekarang, mau kamu di sekolah sedang belajar, mau kamu ke kamar mandi sekalipun, mau kamu dimanapun juga lagi jalan-jalan nih ke mall, ke Brastagi, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Tuhan melindungi kita, Tuhan menolong kita. Tuhan mengatakan engkau berharga di mata Tuhan. Nah, seharusnya cara pandang setiap anak-anak muda
akan menatap masa depan dengan percaya diri. Seharusnya bergaul juga dengan pergaulan yang positif. Seharusnya juga memiliki konsep diri yang benar, yang positif. Seharusnya bisa berpikir yang positif. Ya, nggak caper-caperan, nggak baper-baperan, nggak mager-mageran ya, tapi semuanya tuh positif. Karena apa? Karena kita dikatakan berharga di hadapan Tuhan. Wah, ini kata-kata yang sungguh luar biasa loh. Kata-kata yang begitu penting. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa sih kok generasi muda sekarang ini ya suka berpikir yang negatif? Kemudian sedih ketika orang lain itu membuli, lalu merasa seperti seolah-olah hal-hal yang dikatakan itu benar-benar terjadi, sehingga merusak gambar diri kita. Nah, kita mau melihat dari sisi dunia dulu ya. Saya mau jelaskan ya, bagaimana sih asal muasalnya tuh terbentuknya gambar diri yang salah. Ya, kenapa kok bisa terbentuknya gambar diri yang salah? Padahal Tuhan bilang kamu berharga di mata Tuhan. Tapi begitu kita terjun ke dunia, kita maksudnya bukan terjun ke dunia ke ini ya, terjun bebas ya. Tapi ketika kita bergaul, ketika kita lihat media sosial, lalu kok seringkali kita ngerasa kita terpengaruh ya. Kemudian kok kita pengen seperti itu ya. Padahal kita tahu itu konsep dunia, itu cara dunia. Nah, yuk kita pelajari ya. Yang pertama adalah karena sistem atau cara penilaian dunia yang salah. Apa sih sistem penilaian dunia yang salah? Yang pertama, dunia itu menilai melalui penampilan jasmanimu. Wah, kalau kamu berpenampilan mewah, barang-barangmu bermerek, wah kamu tuh top, jago, keren gitu ya. Jadi ketika melihat itu, aduh penampilanku biasa-biasa saja. Dan mulai minder, mulai gak percaya diri, mulai mengasingkan diri, menarik diri. Nah kemudian yang kedua, apalagi nih? Dunia menilai orang melalui kemampuan, bakat dan kepandaian. Tentu saja kita harus berprestasi. Tentu saja kita harus berani memunculkan potensi-potensi. Tentu saja kita punya kemampuan, kita punya bakat, kita punya kepandaian. Ya. Tentu saja, karena apa? Tuhan memberikan potensi-potensi dalam diri kita. Tetapi mungkin ada kalian yang belum mengetahui, ada enggak ya potensi dalam diriku? Saya punya kemampuan enggak ya? Nah, bertemu dengan orang-orang gini ketika dunia kemudian menilai, "Allah, kamu tuh siapa sih? Kamu orang yang enggak punya kemampuan, kamu orang yang enggak punya bakat apapun, kamu orang yang enggak bisa apa-apa, kamu orang yang enggak pandai." Wah, langsung rasanya bleb-bleb gitu ya, langsung rasanya kayak aduh Tuhan aku minder. Nah kemudian yang ketiga, dunia itu melihat dari latar belakang kehidupan. Gimana keturunannya, gimana babat bebet bobot bibitnya. Kemudian dia tinggal di daerah mana ya. Wah kalau tinggal di daerah elit, angkat topi gitu, ini berarti orang yang kaya. Wah berarti ini orang yang hebat. Kemudian warna kulit juga bisa ini menjadi penilaian tersendiri ya. Wah, kamu tuh gak cocok dengan saya karena kamu kulit hitam, saya kulit putih, gak cocok dengan saya, kita berbeda. Nah jadi kemudian kehidupan sosial. Wah kehidupan sosialnya itu kalau kehidupan sosial orang-orang yang high class gitu ya. Wah dunia itu akan angkat topi dengan orang-orang seperti dunia itu akan betul-betul menghargai orang tersebut. Lalu pekerjaannya, wah kalau papanya kerja yang hebat, pekerjaannya bagus ya, jadi banker, jadi apa lagi? Pekerjaannya hebat, wah itu baru top deh. Saya bisa menyombongkan diri sebagai anak pengusaha yang sukses. Nah jadi dunia itu memandang dengan kacamata seperti itu sehingga apa? Aduh saya orang yang biasa-biasa aja, mama saya orang yang biasa-biasa aja, papa saya juga orang yang ekonominya biasa-biasa aja, lalu menyurutkan diri ya. Ketika
dunia melihat latar belakang kehidupan seseorang, wah buat dunia itu top deh gitu ya, bagus buat dunia itu, wah inilah orang yang pantas diajak bergaul. Karena melihat perbedaan seperti itu sehingga banyak generasi muda kemudian menyurutkan diri, aduh jadi minder, jadi ngerasa nggak layak, ngerasa nggak berharga. Tapi ada seorang yang beruntung sekali dalam hidupnya, ya tahu nggak ini siapa? Ini namanya Sister Feng dari Cina, ya. Mungkin kalau orang ngelihat bahwa wah keturunan yang apa namanya orang dengan keunikan ini nggak mungkin dia punya pacar yang ganteng, tapi Sister Feng ternyata orang yang beruntung ya, dengan wajahnya yang unik itu dia memiliki pacar yang ganteng. Jadi jangan minder ya, kalian adalah orang-orang yang berharga. Tentu kalian juga bisa meraih sesuatu, bukan hanya pacar yang ganteng tetapi juga hal-hal lainnya. Nah, semua mau cerita dulu nih. Sekalipun saya bukan keturunan darah ningrat, sekalipun saya bukan anak presiden, ya pakai kaos Jokowi aja udah bersyukur. Udah bersyukur ya. Ternyata apa namanya? Tidak mesti kita memiliki segalanya dalam hidup kita membuat kita percaya diri, betul enggak? Ya, bersyukur ya. Jokowi bisa memberikan kaos itu. Nah kemudian apa lagi? Dunia itu menilai seseorang dari kekayaannya, makanan apa yang dimakan, pakaiannya, perhiasan, rumah, kendaraan, perabot, wah mobil semuanya. Bahkan hobinya apa? Kalau hobinya golf, wih berarti orangnya high class tuh. Orang ginilah yang harus dideketin, orang ginilah yang berharga, orang ginilah yang harus jadi temen gitu ya. Nah, dari kekayaan dunia menilai sehingga apa orang berpacu untuk menjadi kaya raya. Karena apa? Karena dunia melihat, dunia memandang bahwa kalau dia kaya maka dia orang yang hebat gitu ya, orang yang berharga. Betulkah kekayaan itu membuat seseorang menjadi berharga? Nah, kemudian apa yang membuat seseorang menjadi berharga? Pertama tadi bagaimana terbentuknya gambar diri yang salah. Pertama sistem cara penilaian dunia yang salah. Seperti tadi ya, bagaimana cara dunia memandang. Kemudian yang kedua itu penolakan dari orang lain. Pernah ditolak untuk jadi sahabat, ditolak untuk jadi pacar mungkin. Wah ya, penolakan itu sangat menyakitkan sekali. Penolakan inilah yang kemudian membuat seseorang itu memiliki konsep saya tuh nggak berharga, saya itu nggak layak. Buktinya teman saya menolak saya, buktinya dunia menolak saya, buktinya ada lingkungan komunitas, grup ya menolak saya nggak berharga. Nah begitu terima penolakan langsung mencap diri negatif, saya nggak berharga. Betulkah? Penolakan-penolakan ini yang membuatmu menjadi seseorang yang gak berharga. Ya, kita akan melihat. Kemudian apalagi yang membuat orang berpikir negatif, memiliki citra diri yang negatif, yaitu pengajaran yang salah. Orang yang rendah hati, ya, rendah hati, gak sombong, dia mungkin ya lebih kalem, lebih tenang, gak jor-joran dengan kekayaannya. Dianggap orang yang rendah diri, dianggap orang yang gak mampu. Sehingga kadang-kadang orang yang rendah hati sebenarnya gak mau untuk membicarakan kekayaannya. Tapi buat orang dunia itu adalah hal yang salah. Karena orang dunia berpikir kita harus mengatakan kepada dunia ini bahwa kita adalah orang yang mampu, kita memiliki kekayaan ini dan itu. Sehingga orang yang rendah hati itu akhirnya bisa jadi punya konsep, kalau saya tetap rendah hati, saya akan dijauhi.
Ya, ini anggapan yang salah. Pada rendah hati itu adalah suatu karakter yang tidak mau tidak sombong gitu ya. Terus sedangkan orang dunia yang menuntut berbeda, maka kadang-kadang bisa terjerumus, kadang-kadang bisa udah deh saya akan ceritakan semua apa yang saya miliki, karena dunia itu membutuhkan itu. Nah, ini pengajaran yang salah. Kemudian yang kedua, kalau kita mengasihi diri, Tuhan kan mengatakan kita mengasihi diri. Kita mengasihi diri kita melalui apa? Perilaku yang baik. Kita mengasihi diri kita dengan memiliki waktu-waktu yang baik untuk diri kita. Misalnya waktu istirahat, waktu olahraga, waktu dengan teman, waktu dengan orang tua ya. Kita mengasihi diri kita. Kalau cewek-cewek biasanya apa? Mungkin ke salon perawatan gitu ya, mani pedi ya dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap apa? Oh, kalau kamu mengasihi diri itu egois. Ya, itu kamu berarti kamu bersenang-senang, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Padahal mengasihi diri konteksnya adalah ketika kita berusaha punya me time dengan diri kita. Perlu nggak bahagia? Perlu ya. Maka kita ketika kita merasa bahagia, maka kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita merasa happy, kita bisa happy. Ketika kita mengalami kebahagiaan itu, kita akan bisa berbagi kepada orang lain. Tapi konsep dunia berkata, kalau orang yang membahagiakan diri itu, berarti apakah saya egois ya kalau saya membahagiakan diri? Nah, ini konsep yang salah. Kemudian menerima kelebihan diri sendiri. Saya adalah orang yang memiliki potensi, maka saya akan menunjukkan potensi saya kepada dunia ini. Tetapi orang yang seperti itu biasanya dianggap apa? Sombongnya, suka pamer ya. Nah, ini juga pengajaran yang salah, konsep yang salah. Kita diberikan potensi oleh Tuhan itu untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan melalui potensi kita. Jadi anak-anak muda, potensi kalian itu di-explore ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena saya tahu bahwa saya adalah orang yang berdosa, lalu saya diampuni dosa-dosa saya oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi saya, maka saya betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Tapi pengajaran yang salahnya adalah ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, apakah ketika saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak berharga. Nah, ini konsep-konsep yang keliru ini seringkali membingungkan remaja, akhirnya bisa memiliki konsep yang salah tentang Tuhan, tentang dirinya, dan tentang sosialnya. Ya. Nah, lalu bagaimana konsep yang benar, cara kita membangun rasa berharga diri kita di hadapan Tuhan, membangun diri kita untuk kita memiliki perasaan berharga yang sesungguhnya, yang sejati. Nah, yang pertama ada 4 hal, yaitu yang mengenali siapa diri kita menurut cara pandang Allah. Ya, mengenali diri kita menurut cara pandang Allah, serta menolak cara pandang yang negatif. Yang kedua tuh bersyukur atas suka duka dan dukamu. Yang ketiga ambil langkah-langkah perbaikan. Yang keempat berdoa agar Tuhan memberikan hati dan pandangan baru serta menyembuhkan luka-lukamu. Nah, yang pertama dikatakan tadi bagaimana cara kita membangun diri kita, mengenali siapa diri kita menurut cara pandang Allah serta menolak cara pandang yang negatif. Gimana nih cara mengenali diri sendiri? Bagaimana caranya? Oke, kita akan lanjutkan langkahnya. Yang pertama adalah ingat bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah yang termulia, bukan hasil evolusi dari kera. Ada pandangan yang mengatakan bahwa manusia itu merupakan hasil evolusi kera, itu salah besar ya. Karena Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama diciptakan Allah, nggak berbentuk kera ya. Kera berbeda.
kera, monyet atau apapun itu adalah termasuk binatang-binatang yang diciptakan Tuhan. Tetapi Tuhan memiliki waktu tersendiri untuk menciptakan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan serupa dengan monyet, serupa dengan kera, ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka menurut gambar Allah. Jadi Allah itu seperti apa, manusia seperti itu. Bukan seperti kera. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa Allah memandang kita begitu berharga, begitu penting, ya, begitu spesial. Katakan, saya spesial di hadapan Tuhan. Ya. Allah memandang kita begitu berharga sehingga kita diciptakan berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Berbeda dengan ciptaan seperti binatang, tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Kita diciptakan yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Wah, ini hal yang luar biasa sekali. Betapa pentingnya kita manusia bagi Tuhan. Ya. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita memiliki gambar diri. Bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri, yaitu bahwa kita perlu, ya, menolak cara pandang dunia yang hanya melihat luarnya saja. Dunia hanya melihat luarnya. Dunia hanya melihat penampilan kita. Dunia hanya melihat, oh kamu kaya, oh kamu punya kedudukan, oh kamu punya anaknya ini, anaknya orang hebat, oh kamu orang yang pintar. Kalau kamu matematikanya juara olimpiade, oh kamu pintar. Tapi kalau misalnya dia di musik, misalnya dia di bahasa, misalnya dia di seni, ya, wah itu nggak pintar. Cuma yang kalau yang pelajaran-pelajaran yang berhitung lah baru yang pinter gitu. Nah, kadang-kadang ada konsep-konsep orang tua juga seperti itu, ya, konsep orang-orang seperti itu. Gitu. Nah, kita menolak cara pandang dunia yang hanya melihat luarnya saja. Sebab apa? Sebab Tuhan melihat hati. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu, oh kamu orang yang baik, kamu anak yang baik. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Ia mengenal bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita. Ia mengenal lebih daripada teman-teman, lebih daripada dunia ini memandang kita. Sebab jauh sekali, ya, cara pandang dunia itu cuma dari luarnya saja. Tapi cara pandang Allah terhadap kita itu dari dalam. Kejadian di dalam peristiwa di dalam ketika Daud diurapi menjadi raja, ya. Dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Di situ dikatakan hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kok akhirnya Daud yang diurapi menjadi raja? Kok bukan saudara-saudaranya yang tinggi besar kekar, ya? Cocok tuh jadi raja secara penampilannya, ya. Apalagi mereka tentara-tentara yang sudah berpengalaman. Kok Daud yang belum menjadi tentara, nggak punya pengalaman perang, badannya juga kecil, pendek, ya, masih dikatakan masih kemerah-merahan, masih terlalu muda. Kok malah Tuhan mengurapi dia? Apa yang terjadi? Karena Tuhan melihat hati Daud sungguh tulus. Tuhan melihat hati Daud yang sungguh murni di hadapan Tuhan. Jadi kita harus berani menolak cara pandang dunia yang dari luarnya saja. Apa saja cara pandang dunia yang saat ini yang kamu rasakan, yang kamu alami? Mungkin dibully, ya. Dia tuh badannya gak proporsional gitu, ya. Wah. Terus apa lagi? Kamu gak pinter, kamu gak asik, apalagi penampilanmu membosankan dan lain sebagainya.
Mungkin kamu mengalami itu. Minggu lalu juga bicara tentang hate speech ya. Itu nyakitin banget gitu ya. Hal-hal seperti itu terjadi di dalam pergaulan remaja. Seringkali dunia memandangmu bahwa engkau tidak berharga bagi dunia ya, karena engkau bukanlah orang yang biasa-biasa saja gitu. Menurut dunia nggak ada apa-apanya, tapi ingat kamu berharga di mata Tuhan. Jadi harus berani menolak dengan cara apa? Ketika dibully, ketika disakiti, ketika misalnya teman-teman ada yang mengejek, menghinamu, atau mungkin di media sosial nggak berani ngejek langsung, tapi di media sosial terjadi pembulian atau penghinaan, katakan saya menolak cara pandang seperti ini. Saya tahu bahwa Tuhan itu memandang saya berharga. Saya berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun kata dunia tentang saya adalah orang berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi bangun dirimu dengan konsep diri yang benar. Jangan mengikuti kata orang. Jangan mengikuti merek atau cap yang diberikan orang lain kepadamu. Karena engkau adalah spesial, engkau memiliki ciri khas sendiri, engkau unik dan engkau tentu saja berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan menjamin ini bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Kemudian ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Karena kita berharga, kita mulia, kita dikasihinya. Tadi dikatakan Tuhan, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan memberikan manusia yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Apa pelanggaran-pelanggaranmu saat ini? Apa yang engkau rasakan? Apakah kesedihanmu? Apakah kemarahanmu? Engkau mungkin lagi merasakan ya sakitnya dibully, ataupun engkau saat ini juga lagi marah, lagi benci sama seseorang, atau engkau merasa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Apapun itu, ingat Tuhan sudah menebusmu di kayu salib. Dan iya, apakah itu kesalahanmu? Mari datang sama Tuhan, karena Tuhan Yesus mau mengampunimu. Apapun dosa-dosa kita, ya seberat apapun, ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon ampun, Tuhan mengampuni kita. Lalu kalau orang lain menyakiti kita, datang sama Tuhan, katakan, Tuhan aku tahu, Tuhan aku berharga di mata Tuhan. Ketika orang itu menghina, sakit Tuhan hatiku, tetapi Tuhan saya mau belajar untuk mengampuni dia. Tuhan mampukan saya mengampuninya Tuhan, itu ya. Katakan sama Tuhan, Tuhan mampukan saya mengampuninya. Karena itu adalah firman Tuhan. Saya memang menolak apa yang dia katakan tentang saya, hal-hal yang buruk tentang saya, tapi saya mau mengampuni dia. Karena saya tahu bahwa engkau juga mengasihi orang-orang seperti itu. Kemudian, mengapa kita harus mengenali siapa diri kita menurut cara pandang Allah? Karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi diri sendiri. Tuhan gak pengen kamu jadi orang lain. Mungkin kamu punya idola-idola Korea gitu ya. Siapa idolanya? Kim Jong Un mungkin. Ada yang mengidolakan Kim Jong Un. Tokoh politik ya. Nah, atau orang grup Korea ya, Blackpink. Blackpink, apalagi tuh tokoh grup-grup Korea, atau apa nih idolamu orang di Indonesia, atau film Aldebaran mungkin, yang jadi tokoh Aldebaran nih ya dari Ikatan Cinta. Wah, mungkin tergila-gila nonton sinetronnya. Aduh gantengnya, saya mau seperti itu gitu ya. Maka rambutnya dipotong kayak Aldebaran dan lain sebagainya ya. Cara berpakaiannya, wah biar sama nih kayak Aldebaran yang di tokoh Ikatan Cinta itu. Mungkin
Atau saya mau kayak Blackpink gitu ya, saya mau pakai baju stylenya seperti itu, baju saya, rambut saya, ya, wajah saya. Mungkin akan berpikir, nanti kalau saya udah kerja saya pengen operasi kayak salah satu personil Blackpink gitu ya. Ingat, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi diri kita. Just be yourself. Jadi diri kita. Karena apa? Kita tuh unik di hadapan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 18 dan 22 mengatakan, Allah telah memberikan kepada kita anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah itu yang paling dibutuhkan. Misalnya apa tuh? Yang paling kecil. Kuman ya, paling kecil ya. Nah, coba lihat bulu matamu. Ada fungsinya nggak dibagi buat tubuhmu? Kalau nggak ada bulu mata gimana? Kalau lagi hujan lebat, itu matanya bisa perih ya. Nah, bulu mata pun ada fungsinya. Atau rambut-rambut di hidung mungkin. Atau apa lagi? Yang paling terkecil nih, kuku. Nah, kuku juga punya fungsi untuk keindahan, kebersihan dan lain sebagainya. Kita unik di hadapan Tuhan, ya. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi diri sendiri sebab Allah memberikan kepada kita anggota-anggota tubuh secara khusus pada tempatnya. Ada nggak yang nggak pada tempatnya? Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kepala di bawah, kaki naik ke atas, ada? Coba tunjukkan sama semua, ada nggak yang punya tubuh yang aneh bin ajaib itu? Nggak ada ya, semuanya sempurna kan? Nggak ada yang kurang. Jadi kenapa engkau melemahkan dirimu? Tuhan menginginkan kamu jadi dirimu sendiri sejak kamu lahir, ya. Bahkan sejak di dalam kandungan ibumu Tuhan sudah membentukmu begitu rupa, memberikan potensi-potensi, bakat-bakat unik dalam dirimu, memberikan bekal-bekal untuk kamu hidup dan kamu bisa sukses ke depannya. Ya. Jadi tidak ada istilah saya nggak bisa apa-apa. Saya ini lemah, saya nggak punya sesuatu pun yang saya bisa banggakan. Saya jelek, saya nggak menarik, apalagi. Saya lemah, saya nggak punya sesuatu pun yang bisa saya tunjukkan. Saya nggak punya prestasi dan lain sebagainya. Banyak alasan-alasan itu. Berhenti mengatakan begitu karena apa? Karena Tuhan sudah membuatmu berharga di mata Tuhan. Dengan segala potensi-potensi dirimu, dengan segala karunia-karunia yang Tuhan telah berikan dalam dirimu. Engkau unik, engkau spesial, engkau berharga. Maka kalau kita tahu konsep diri ini, kita akan bangga loh dengan diri kita. Wah, wajah saya memang hitam manis. Kopi aja hitam mahal ya sekarang ya. Coba lihat kafe-kafe. Di mana ada kafe di situ ada kopi, betul nggak? Apalagi di kita nih hitam manis loh. Jadi kalau yang hitam, yang keriting, yang apapun bentuknya gitu ya, tetap percaya diri. Karena apa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Kemudian bagaimana kita memiliki pengenalan diri yang benar? Orang lain mungkin mengucilkanmu, tapi Tuhan gak pernah membuangmu. Kemana saja. Semua kasih contoh ya, kamu ini seperti apa nih? Pointer ini ya. Terus dipegang di genggaman Tuhan. Mungkin ada angin, ada badai, tergoyang-goyang ya. Seolah-olah jatuh, tapi lihat jatuh enggak? Karena apa? Tuhan memegang begitu erat. Semu juga memegang benda ini begitu erat sehingga ketika goyang-goyang gak jatuh. Tuhan itu adalah gambaran tangan ini. Kamu ada di tangan Tuhan. Tuhan pegang begitu kuat kamu sampai gak lepas. Sekalipun mungkin ada cobaan, ada yang menggoyangmu, ada yang mengucilkanmu, ada yang membuatmu sedih, ada yang membeda-bedakanmu, ada yang seolah-olah menolakmu untuk bergaul dengannya dan lain sebagainya, masalah-masalah dalam remaja. Jatuh enggak?
Enggak ya? Tetap di sini ya. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tidak akan pernah mengucilkanmu, justru Tuhan akan merangkulmu, Tuhan akan menolongmu. Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Ia tidak akan kubuang, kata Tuhan. Karena apa? Biar aja dunia membuang, tetapi Tuhan tidak pernah membuangmu. Tuhan menghargaimu karena kamu adalah biji mata Tuhan. Tuhan mengasihimu kemanapun engkau berada. Ingatlah bahwa kasih Tuhan selanjutnya adalah, ingatlah bahwa kasih Tuhan sungguh dalam dan luar biasa. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita berdosa pun Allah mengasihi kita. Apalagi sekarang kalian sudah ke gereja, kalian pelayanan ya, kalian sudah menjadi anak Tuhan. Wah, Tuhan semakin luar biasa mengasihi kalian. Kasih-Nya semakin nyata di dalam hidup kalian. Ingat, mungkin dunia bisa menolakmu, tapi Tuhan tidak pernah menolakmu. Tuhan memberikan kasih yang luar biasa tanpa syarat. Mungkin dunia mengasihimu dengan syarat. Kalau kamu baik dengan saya baik denganmu. Kalau kamu jahatin saya jahat denganmu. Itu kasih dunia. Kasih yang sementara, kayak nama semu ya jadinya. Jadi semu sementara gitu ya. Nah, jadi kasih Allah itu kasih yang kekal, unconditional love. Kalaupun kamu saat ini lagi bete, saya tetap mengasihimu. Kamu lagi berdosa, saya tetap mengasihimu. Sekalipun kamu tidak layak dikasih, tapi saya mengasihimu. Sekalipun kamu tidak memiliki apapun, saya tetap mengasihimu. Itu kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Itu yang membuat kita merasa aman, membuat kita merasa tentram, nyaman. Ya. Maka ketika engkau mengalami kesedihan, ketika engkau mengalami sakitnya ditolak dan apapun yang kau alami, ayo datang sama Tuhan. Dia akan membuatmu nyaman, Dia akan menerimamu apa adanya. Kemudian setelah kita melihat bagaimana kita mengenali diri kita dengan cara-cara tadi, maka kemudian kita lanjutkan, kita perlu bersyukur ya. Nah, kita bersyukur atas suka dan dukamu. Bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bersyukur. Tuhan terlebih dahulu memberikan saya konsep yang positif dalam diri saya bahwa saya berharga. Saya bersyukur Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini saya sedang kekurangan. Sekalipun saat ini saya belum bisa bayar uang sekolah. Sekalipun saat ini ya Tuhan saya lagi sedih. Karena saya disepelekan teman saya. Saya mau bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan itu melebihi daripada semua yang saya alami. Rasa sakit yang saya alami itu, kasih Tuhan melebihi itu. Maka kita bersyukur. Bersyukur bukan hanya ketika kita bersuka saja, kita senang saja. Apalagi kalau lagi Imlek ini ya. Wah, para remaja tuh masih panen angpau ya. Senang, mudah, happy. Mudah merasa senang, mudah merasa bersyukur. Iya pasti ya, namanya dapat angpau bersyukur. Tapi kalau dapat masalah bersyukur enggak? Kita bersyukur karena Tuhan bersama kita. Ingat ketika kamu ada masalah, Tuhan itu lagi nggak jauh dari kamu. Tuhan tuh nggak pergi dari kamu. Ketika ada masalah, Tuhan bersamamu. Bayangkan, saya punya masalah tanpa Tuhan. Aduh, gimana ya tanpa Tuhan? Kita kebingungan. Mungkin kita akan terpuruk. Tetapi karena ada Tuhan bersama kita, ayo Tuhan berjalan bersamaku. Ayo Tuhan, saya lagi punya masalah berat banget Tuhan, berat sekali. Aduh Tuhan, tolong saya. Tapi saya melihat, saya bersyukur Tuhan, saya jadi kuat, saya jadi terhibur karena Tuhan menolong saya. Nah, ingat, Tuhan berjalan bersamamu, Tuhan tidak pernah jauh darimu. Kemudian ketiga, kadang-kadang masalah yang dialami itu juga karena
kegagalan kita, karena kesalahan kita. Maka ambil langkah perbaikan ya. Kalau kita berharga ketika kita tahu konsep kita berharga di mata Tuhan, Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga ingin kita berubah dari segala kegagalan, daripada segala kelemahan, daripada segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita berubah karena kita tahu kalau saya berharga di mata Tuhan, maka saya harus melakukan yang benar. Ketika saya melakukan yang salah, maka saya harus berubah gitu ya. Jadi ambil langkah-langkah perbaikan, karena Tuhan, sekali lagi Tuhan bersamamu. Tuhan akan memampukanmu melakukan perbaikan-perbaikan itu. Jadi sebagai seorang yang berharga, jangan biarkan dirimu terpuruk, jangan biarkan hal-hal yang apalagi yang bicara tentang toksit ya, toksit di dalam sekitar kita. Ubah itu ya. Saat ini mungkin kamu nggak bisa mengubah lingkunganmu, ubah melalui dirimu sendiri. Ada hal-hal yang harus berubah. Nah, masalah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu untuk membuat kita tuh berubah lebih baik lagi. Masalah yang diberikan kepada kita itu bukan untuk mengancam kita, bukan untuk membuat kita terpuruk, tapi justru membuat kita semakin diubahkan, semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin kita memiliki karakter-karakter yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita tahu bahwa kita berharga di hadapan kita, kita berdoa agar Tuhan memberikan hati dan pandangan baru, serta Tuhan menyembuhkan luka-luka hati kita. Minta Tuhan pulihkan saya. Saat ini saya ngerasa Tuhan, saya sudah mengikuti cara pandang dunia, sehingga saya membuat diri saya, menghakimi diri saya bahwa saya itu nggak berharga. Ampuni saya Tuhan. Pada pagi hari ini saya sudah dengar firman Tuhan dari semu mengatakan bahwa saya berharga di mata Tuhan. Maka saya mau memiliki konsep diri, saya berharga di mata Tuhan. Apapun cara pandang dunia, seburuk apapun cara pandang dunia terhadap saya, tapi kata Tuhan, saya berharga di hadapan Tuhan. Lalu datanglah pada Tuhan, berdoa, Tuhan berikan saya hati, berikan saya pikiran atau konsep yang baru tentang keberhargaan diri saya. Dan tolong saya Tuhan, perdamaikan diri saya dengan masalah-masalah saya, dengan luka-luka saya, biar semuanya itu pulih dan saya menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana kita mengetahui kita berharga di mata Tuhan? Maka kita perlu mengenali siapa diri kita. Kemudian kalau kita sudah mengenali siapa diri kita, kita perlu bersyukur atas suka dan duka di dalam hidup kita. Kalau kita sudah melakukan dua hal itu, yang langkah ketiga adalah ambil langkah-langkah perbaikan. Karena mungkin ada hal-hal yang salah, yang keliru, yang harus kita benahi di dalam hidup kita. Tapi yakinlah Tuhan akan menolongmu untuk memperbaiki. Tuhan sedang membawamu bertumbuh ke arah Tuhan. Yang keempat, berdoalah supaya Tuhan memberikan konsep yang baru, yaitu konsep keberhargaan diri di hadapan Tuhan. Sekali lagi semu katakan bahwa firman Tuhan mengingatkan kita mengingatkan kalian pada pagi hari ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, engkau mengingatkan anak-anakmu pada pagi hari ini tentang keberhargaan diri. Betapa mereka berharga di hadapan Tuhan. Betapa mereka spesial di hadapan Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang unik ya Tuhan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, jika ada konsep-konsep yang keliru, mari Tuhan Engkau menolong anak-anak remaja-Mu ini. Agar mereka, para remaja ini, agar mereka Tuhan boleh semakin memperbaiki konsep itu. Dan mereka berjalan menjadi orang yang memiliki konsep diri yang benar, yang positif tentang diri mereka, sehingga itu akan memperbaiki relasi mereka dengan diri sendiri, relasi dengan cara pandang mereka terhadap Tuhan, dan juga relasi mereka terhadap orang lain dan lingkungannya.
Mari Tuhan Kau menyertai para remajamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada semua ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan, silakan kumpulkan persembahan teman-teman dan dibawa dan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu Be With You. Ibadah kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Setelah itu ditutup dengan lagu Bapa terima kasih. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibadah selesai, happy Sunday teman-teman. Shalom semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat hari ini. Pengumuman pertama yang akan kita sampaikan, minggu depan tanggal 13 Februari kita ada perayaan Imlek dan juga Valentine. Bagi teman-teman yang mau datang silakan hadir, boleh bawa teman, bawa pasangan. Kita beribadah merayakan event bersama. Ada games juga di sini, jadi kita bisa meramaikan event itu. Kita juga mengucapkan happy birthday untuk teman kita Mudita. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan selalu dan makin semangat dalam pelayanan Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih semuanya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.